Ngemis, Agus manja lagi. Kini buka donasi untuk biaya hidup sehari-hari. Kuasa hukum beberkan kebutuhan dan uang makannya di Jakarta. Hal yang paling penting digarisbawahi adalah ketika donatur merasa kecewa, ya. Tentu karena kecewa, akhirnya yang selama ini tuh donatur itu nggak mau tahu sebenarnya. Sudah didonasikan kok, ya sudahlah, kan gitu ya. Artinya, tapi ketika persoalan ini muncul menjadi konsumsi publik dan diketahui bahwasannya penggunaan uang itu tidak sesuai dengan apa yang pertama kali digalang oleh Teknopi dengan tujuan untuk pengobatan. Kalau nggak salah ya, hampir lebih kurang 200 juta. Ini mohon saya diralat, tapi informasi yang berkembang seperti itu. Dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga ini ditarik oleh Nopi, kan gitu ya. Nah, ketika muncul tidak kunjung menemui jalan damai, maka donatur terpancing nih. Loh, kok iya ya sampai sebegitunya? Kita dapat melihat di berbagai media yang lalu lalang persoalan masalah penyalahgunaan uang donasi tersebut oleh Agus, sehingga kekecewaan itu menjadi dasar bagi mereka untuk ikut nimbrung jadinya dari masalah ini. Gitu. Mensos kan kau harus tanya pada donatur, karena saya dengar donatur punya ancang-ancang berbahaya ini. Apa tuh kodenya? Tanya sama mereka. Saya juga kemarin baru update, tapi update-nya itu karena kan mereka infoin ke saya sebagai orang yang memang juga punya keterkaitan. Saya bilang, terserah. Kalau donatur bilang kasih Agus, kasih Agus. Donatur bilang mau tidak kasih Agus, ya tidak kasih Agus. Kan donatur yang punya uang itu. Jadi kok pergi tanya donatur itu, mau dibawa kemana itu? Saya dengar serem juga ya. Moga-moga nggak terjadi. Kalau terjadi kasihan. Akhirnya Agus ditinggalkan oleh Farhad Abbas cuci tangan, ditinggalkan oleh Alvin Lim cuci darah, dan semua orang akan meninggalkan Agus dan Agus akan kembali ke titik nol. Sama seperti Norman Kamaru yang sempat terkenal lalu sekarang dilupakan dan ditinggalkan karena dia resign dari kepolisian, padahal dia itu terkenal gara-gara masyarakat simpatik sama dia. Di tengah stigma masyarakat kalau polisi itu menyeramkan, ternyata masih ada yang fun seperti Norman Kamaru, tapi dia justru malah meninggalkan polisinya. Si Agus juga begitu, yang dulunya dia itu adalah korban, ya kan, selalu tertindas namanya korban, sekarang dia berubah peran menjadi antagonis, malah melaporkan Nopi. Itulah yang akhirnya simpatik masyarakat itu terkikis dan Agus pun akan ditinggalkan. Novi Pratiwi, kau tuh harusnya sadar diri. Kau tuh gak pantas buat ngelawan mereka. Orang kekuatan kau sama mereka aja beda kok. Derajat kau sama mereka juga beda kok. Kenapa kau paksa diri sekali buat ngelawan? Ini gua spill ya. 2 tipe orang yang gak boleh kau lawan, Nov. Nih, yang pertama, yang rambutnya panjang. Itu kan cewek, Nov. Kau cewek kuat, cewek hebat, cewek mandiri. Nah, kau tuh harusnya gak boleh ngelawan cewek, Nov. Gak semua cewek tuh disamain kekuatannya, gak bisa kayak gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang udah opa-opa, gak boleh kau lawan, Nov, yang udah opa-opa. Orang udah gak bisa makan, ompong gitu, orang makannya jadi kunyain. Kan kau masih bisa makan sendiri, ngunyah sendiri. Kau gak boleh ngelawan orang yang udah gak bisa kunyah makanan, Nov, gak boleh. Ya, udah gak usah lawan, udah mundur sendiri nanti. Orang yang satu udah mundur, yang satu kabur, udah ya. Setelah sebelumnya mendapatkan simpati karena kondisi kesehatannya, kini Agus justru menuai kontroversi lantaran kembali membuka donasi. Namun donasi kali ini bukan untuk biaya pengobatan, melainkan untuk kebutuhan hidup sehari-harinya. Sebelumnya, biaya pengobatan Agus sempat menjadi perdebatan panas di kalangan warganet. Teknopi, sosok yang membantu menggalang dana untuk Agus, akhirnya menarik donasi tersebut setelah muncul kabar bahwa uang yang terkumpul digunakan untuk kebutuhan lain, seperti membayar utang keluarga. Merasa dirugikan, Agus berusaha mengambil kembali uang donasi itu namun gagal. Meski demikian, pengobatan matanya kini sudah dijamin oleh Alvin Lim yang bersedia menanggung biaya medis tersebut. Namun, alih-alih fokus pada pengobatan, Agus justru kembali membuka donasi baru. Kali ini, donasi tersebut ditujukan untuk mencukupi biaya hidupnya di Jakarta.
Agus gak bisa kerja lagi, uang donasinya dikasih Novi. Ungkap tim kuasa hukum Agus dalam pernyataan yang dilansir dari akun Instagram Ratu Nyinyir Official. Menurut tim kuasa hukum, biaya hidup Agus di Jakarta membutuhkan dana minimal 5 juta rupiah per bulan. Kan perlu bayar makan setiap hari, minimal itu seminimal-minimalnya 5 juta rupiah, jadi harus dipenuhilah 5 juta tiap bulan. Tim kuasa hukum juga mengimbau netizen agar berhenti menghujat Agus dan lebih memilih mendukungnya dengan memberikan donasi. Makanya saya himbau daripada kalian menghujat, bagusan kita kumpulin donasi lagi ya untuk beli kebutuhan sehari-hari lah, karena pengobatannya cukup di cover. Sikap Agus ini menuai kritik dari berbagai pihak termasuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul yang menilai Agus lebih sibuk melakukan klarifikasi di media dibanding fokus menjalani pengobatan. Ia menyayangkan sikap Agus yang lebih banyak melakukan klarifikasi di media daripada fokus menjalani pengobatan yang sudah dijamin oleh pihak lain. Pertama-tama kembali ke Agus yang sampai sekarang menurut saya setelah saya ketemu belum mendapatkan penanganan medis yang memadai. Ujar Gus Ipul dikutip dari akun TikTok Tono7788. Gus Ipul menegaskan pentingnya Agus untuk segera menjalani pengobatan dibanding terjebak dalam isu-isu media sosial. Itu kata kuncinya, terbawa isu-isu, jadi apa yang lebih banyak konferensi persnya daripada ke dokternya, ucap Gus Ipul memberi saran. Ini kan gak semestinya seperti itu, pungkasnya. Keputusan Agus membuka donasi baru menuai reaksi beragam dari netizen. Sebagian menyayangkan langkah Agus yang dinilai tidak fokus pada pengobatan. Kenapa malah sibuk klarifikasi? Kalau memang butuh uang, buktikan bahwa donasi itu digunakan untuk yang semestinya, tulis seorang netizen di Instagram. Hingga kini, belum ada kepastian apakah donasi untuk biaya hidup Agus akan mendapatkan dukungan seperti sebelumnya. Sementara pihak Alvin Lim memastikan bahwa pengobatan mata Agus akan segera dimulai tanpa harus memikirkan masalah finansial. Apakah langkah Agus membuka donasi lagi akan meredakan situasi atau justru menambah kontroversi? Waktu yang akan menjawab. Perseteruan antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti seolah-olah tak pernah selesai. Bahkan saat ini semakin rumit ketika munculnya sosok Alvin Lim. Aksi saling lapor pun terjadi antara pihak Pratiwi Novianti dengan pihak Agus Salim yang didampingi oleh Alvin Lim. Kemunculan Alvin Lim yang mengaku sebagai pengacara tersebut menyebut dirinya berada di pihak Agus dan sepenuhnya mendukung Agus. Pratiwi Novianti pun sempat melaporkan Alvin Lim dalam kasus pencemaran nama baik. Kemudian, Alvin Lim kembali melaporkan Pratiwi Novianti atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Agus Salim. Aksi saling lapor ini sangat disayangkan oleh Denny Sumargo yang akhirnya dirinya lebih memilih mundur dan tidak ikut campur. Hal tersebut lantaran Denny Sumargo menyebut permasalahan tersebut sudah memasuki ke pribadi. Saya melihat itu urusan pribadi mereka karena kan saya tidak ikut campur juga masalah itu, ujar Denny Sumargo yang dikutip dari laman YouTube Intense Investigasi Sabtu 14 Desember 2024. Pria yang disapa akrab Denso itu menyebut bahwa permasalahan tersebut berawal dari Agus, namun akhirnya malah merebet kemana-mana. Bahkan dirinya pun sempat terseret dalam permasalahan uang donasi Agus Salim dengan Pratiwi Novianti. Jadi masalah ini kan berawal dari Agus, tapi akhirnya kemana-mana dan Agus juga terseret-seret, ujar Denso. Tak hanya itu, Denso pun menyayangkan masalah ini belum selesai meski Kementerian Sosial sempat turun tangan untuk memberikan pengarahan dan membuat perdamaian. Jadi saya pribadi sih menyayangkan karena masalah ini harusnya sudah selesai dengan cepat aja, ujar Denso.